Bab 2691. Aku bersikap sok lagi. Lelang sudah selesai. Mileye mengangguk, dia berdiri dan pergi ke sebuah aula besar di bawah bimbingan Brody Xiao. Saat ini, sudah ada 3 orang di aula ini, 2 pria dan 1 wanita, ketiganya masih muda. Muda sekali. Mileye terpana. Sedangkan ketiganya hanya melirik Mileye sekilas sebelum kembali menarik pandangan mereka. Pada saat ini, Brody Xiao tiba-tiba berkata, "Semuanya, saat ini masalah alam rahasia Dewa Tao hanya diketahui kalian berempat. Jadi, kalian berempat akan berbagi alam rahasia Dewa Tao. Mengenai apa yang bisa kalian dapatkan dari tempat itu, tergantung pada keberuntungan kalian." Selesai bicara, dia melirik Mileye sekilas lalu pergi. Di dalam aula, keempat orang itu hanya diam. Mileye menatap ketiga orang lainnya. Mereka bertiga duduk agak jauh dan tidak mengobrol. Jelas kalau mereka tidak saling kenal. Mileye tiba-tiba tersenyum. "Kalian tidak perlu begitu serius. Selanjutnya, kita mungkin akan bekerja sama. Aku akan memperkenalkan diriku dulu. Namaku Mileye, aku dari alam semesta dewa." Ketiganya hanya melirik Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum sambil berkata, "Maaf kalau aku kasar. Kalian tidak bisa seperti ini. Sekarang ini kita masih belum sampai relik Dewa Tao, kalian sudah mulai waspada dan saling curiga. Bisa dibayangkan, begitu sampai di relik Dewa Tao, kita pasti akan bertarung." Sambil bicara, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Apakah tidak ada bahaya di relik Dewa Tao?" Ketiganya tetap diam. Mileye tersenyum sambil berkata, "Lagi pula, apa kalian semua begitu percaya diri bisa membunuh 3 orang lainnya?" Ketiganya masih tetap diam. Mileye melanjutkan, "Menurutku, kerja sama dan saling bermanfaat lebih bagus daripada saling curiga. Bagaimana menurut kalian?" Saat ini, pria di sebelah kiri menjawab, "Albert Qin." Pria di sebelah kanan juga ikut bicara, "Flin Su." Wanita yang di tengah menatap Mileye sambil tersenyum dan berkata, "Seri Xiao." Mileye tersenyum, "Ayo kita berangkat ke relik Dewa Tao." Selesai bicara, ketiganya datang ke sebuah langit berbintang. Brody Xiao kembali muncul di depan Mileye. Di belakangnya adalah sebuah kapal semesta. Brody Xiao tersenyum sambil berkata, "Kepergian kalian kali ini ke relik Dewa Tao sangat jauh, jadi Paviliun Xianbao memberikan sebuah kapal semesta untuk kalian. Kapal ini bisa melewati star teritori ruang waktu, jadi bisa menghemat banyak waktu." Saat dia berbicara, pandangan matanya jatuh ke Mileye. Jelas sekali kalau kapal semesta ini dipersiapkan untuk Mileye. Mileye berterima kasih sambil tersenyum. Brody Xiao menimpali, "Tidak perlu sungkan." Selesai bicara, dia memberikan hormat. "Jaga diri kalian baik-baik." Mileye mengangguk, lalu keempatnya naik ke atas kapal semesta. Kapal semesta itu langsung menyala dan menghilang ke ujung langit. Brody Xiao menatap ujung langit sambil berkata pelan, "Punya latar belakang sehebat itu saja masih berusaha begitu keras. Mana mungkin aku tidak berusaha." Di ujung langit berbintang, Mileye berdiri di atas kapal semesta. Dia sedang membaca sebuah buku kuno dengan serius. Saat ini, terdengar sebuah suara dari samping. "Apa yang sedang kamu baca?" Mileye menoleh ke arah suara. Orang yang bicara adalah Seri Xiao. Seri Xiao memakai gaun panjang berwarna ungu muda yang pinggangnya diikat sebuah tali putih. Ini membuat tubuhnya terlihat makin langsing. Wajahnya cantik, suaranya juga lemah lembut, bagaikan angin yang berembus. Penampilannya juga anggun, ditambah lagi 2 matanya yang hitam besar. Dia benar-benar seorang wanita yang cantik. Mileye membalas dengan senyum,
Ketika akan berbicara, Seri Xiao tiba-tiba menatap buku kuno di tangan Mile Ye dengan mata mengerjap. Cerita cinta. Mile Ye mengangguk. Iya. Seri Xiao tersenyum. Kamu suka membaca novel percintaan? Mile Ye menjawab, ini bukan cerita cinta biasa. Di dalam cerita romantis, terkandung kritikan kepada dunia ini. Sambil bicara, dia mengangguk pelan, lalu melirik sekitar sambil mengalihkan pembicaraan. Langit berbintang ini sangat indah. Seri Xiao mengangguk. Iya, memang indah. Tiba-tiba, dia mengalihkan topik. Tuan Muda Ye, apakah kamu sangat dekat dengan paviliun Xianbao? Mile Ye menjawab, ternyata Nona Xiao ingin menyelidiki berita dariku. Seri Xiao mengerjapkan matanya sambil tetap tersenyum. Tidak masalah, kan Tuan Muda Ye? Mile Ye tersenyum tipis. Seperti yang Nona Xiao duga, aku memang lumayan dekat dengan paviliun Xianbao, tapi aku bukan anggota mereka. Seri Xiao tertawa dan berkata, kamu bisa diperlakukan begitu hormat oleh ketua Brodi Xiao, pasti bukan orang biasa. Mile Ye tersenyum pelan. Aku hanya orang biasa yang suka membaca buku. Dia merasa lebih baik jangan terlalu terbuka. Lagian, tidak ada yang akan percaya kata-katanya, bahkan orang lain akan menganggapnya sok. Lebih baik bersikap rendah diri sedikit. Seri Xiao melirik Mile Ye sekilas sebelum melanjutkan, Tuan Muda Ye, bagaimana kalau kita bergabung? Bergabung? Mile Ye mengernyit, apa maksudmu? Seri Xiao tersenyum menimpali, Flin Su dan Atbert Qin sudah bergabung, lagian, keluarga mereka memang berhubungan. Jadi, aku merasa, kita bisa bergabung juga. Mile Ye menoleh, di kejauhan, Atbert Qin dan Flin Su duduk berjauhan. Keduanya seperti sedang bermeditasi dan berlatih. Namun, dia tahu, kedua orang itu pasti sedang memperhatikan mereka. Teringat sesuatu, Mile Ye mengernyitkan alisnya. Kalau kedua orang ini tidak bergabung, sedangkan Seri Xiao mencarinya, kedua orang itu pun akan bergabung tanpa ragu. Apalagi wanita ini masih mengobrol dan tertawa dengan dirinya barusan. Berpikir seperti itu, Mile Ye menoleh ke arah Seri Xiao. Seri Xiao mengerjapkan matanya yang jernih dengan memasang wajah polos. Mile Ye mendesah. Bagaimana mungkin dia akan percaya kalau Seri Xiao polos? Orang yang bisa diutus untuk merebut relik Dewa Tao, pasti yang terbaik dari segi kemampuan maupun kepintaran. Wanita ini ingin memperalat dirinya. Mau main licik. Mile Ye tersenyum berkata, Nona Xiao, aku ini orang yang jujur, tidak bisa main trik. Aku hanya bicara apa yang kupikirkan. Jujur saja, kita masih belum sampai di relik Dewa Tao dan sudah mulai saling mengerjai. Apakah menurutmu ini pantas? Seri Xiao menatap Mile Ye dengan wajah tetap tersenyum. Mile Ye melanjutkan, aku tahu, setelah sampai di relik Dewa Tao, kalau ada barang bagus, kita berempat akan saling berebut. Tapi, kita masih belum sampai relik Dewa Tao, kan? Lagian, apa kamu yakin relik Dewa Tao tempat yang aman? Bagaimana kalau ada bahaya di sana? Senyum di wajah Seri Xiao memudar perlahan. Mile Ye melanjutkan lagi, kata-kataku masih sama. Menurutku, kita berempat seharusnya bekerja sama. Setidaknya saat ini harus begitu. Seri Xiao menatap Mile Ye beberapa saat sebelum berkata pelan, Tuan Muda Ye, jangan terlalu banyak membaca buku. Dunia ini lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Setelah banyak membaca, otak akan rusak dan menjadi terlalu bodoh. Selesai bicara, dia pun berbalik dan meninggalkan Mile Ye. Di tempat itu, Mile Ye menggelengkan kepalanya sambil bergumam dalam hati, dasar bodoh. Kalau aku tidak banyak membaca buku, aku sudah membunuh kalian bertiga dari tadi. Selanjutnya, kapal semesta itu kembali hening.
Mileye melihat bahwa dia tetap tidak bisa membuat orang-orang ini bersatu. Sebenarnya, tujuan utamanya adalah apakah dia bisa merekrut beberapa orang ini. Karena dia melihat kalau beberapa anak muda ini sudah mencapai alam semi-dewa. Bisa mencapai alam semi-dewa di usia semuda ini, masa depan mereka pasti tidak terbatas. Namun, dia menyadari kalau pemikirannya tidak akan bisa tercapai. Beberapa orang ini adalah orang berbakat yang sudah dibimbing keluarga mereka, jadi tidak gampang dibohongi. Sepanjang perjalanan mereka tidak berbicara. 3 hari kemudian, kapal semesta berhenti. Sudah sampai. Mileye menatap kejauhan. Di langit berbintang yang tak jauh dari sana, ada kabut berwarna hitam yang mengambang. Di dalam kabut ini adalah relik Dewa Tao. Pada saat ini, ketiga orang yang lain juga menatap ke arah kabut itu. Mileye akan bicara ketika Flynn Zhu dan Albert Qin tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, mereka sudah masuk ke dalam kabut hitam itu. Seri Xiao melirik Mileye. Sudah lihat, mereka sudah bergabung. Mileye tersenyum sambil menjawab, ayo kita pergi. Selesai bicara, dia langsung menghilang. Seri Xiao menatap Mileye di kejauhan dan juga ikut menghilang. Tak lama, Mileye tiba di sebuah pegunungan. Di kedalaman pegunungan, ada sebuah istana besar yang mengapung. Di sekitar istana, ada banyak gunung dan dikelilingi awan. Entah sudah melalui berapa banyak waktu, seluruh pegunungan memancarkan aura kuno. Pohon-pohon di sekitar bahkan menjulang tinggi dan membuat suasana sedikit menyeramkan. Mileye dan Seri Xiao datang ke depan istana. Albert Qin dan Flynn Zhu belum masuk ke dalam istana. Keduanya masih berdiri di depan istana yang dipenuhi rumput liar. Pada saat ini, Flynn Zhu dan Albert Qin tiba-tiba menoleh untuk menatap Mileye. Flynn Zhu tiba-tiba berkata, tidak kusangka kamu akan datang. Mileye bertanya sambil tersenyum, kenapa? Flynn Zhu tersenyum. Sebelum ini kami sudah diskusi mengenai relik Dewa Tao ini, makin sedikit orang yang tahu akan makin bagus. Mileye mengernyit, kalian mau membunuhku? Flynn Zhu menatap Mileye. Iya. Aura yang menakutkan mengunci Mileye. Aura ini berasal dari Seri Xiao. Jelas mereka bertiga sudah bergabung. Seri Xiao menatap Mileye sambil tersenyum. Apa kamu tahu kenapa kami mau membunuhmu dulu? Mileye menggeleng. Seri Xiao tersenyum. Karena kamu terlihat seperti orang terpelajar yang bodoh. Mileye. Saat ini, Flynn Zhu melihat sekeliling, lalu berkata, apa kamu tahu kenapa kami menyerangmu di tempat ini? Kamu lihat tidak, di sini ada teknik formasi yang menutupi semua kesadaran ilahi. Jadi, semua kesadaran ilahi dari luar tidak akan sampai di sini. Setelah membunuhmu, kami akan mengatakan kamu mati karena alam rahasia Dewa Tao. Ini sangat sempurna. Mileye berpikir sejenak sebelum berkata, tadinya aku ingin lebih tulus lagi untuk membawa kalian mencapai kemenangan bersama, tapi sekarang kelihatannya. Sambil berbicara, dia menggeleng. Seri Xiao mengejek, mencapai kemenangan bersama apaan? Kamu benar-benar bodoh. Ternyata bisa ada orang sepolos kamu di dunia ini. Konyol sekali. Mileye tiba-tiba berkata, apa kamu tahu kenapa aku tidak mau bergabung denganmu? Seri Xiao mengernyit, ketika dia akan berbicara, pada saat ini, Mileye yang ada di kejauhan mengayunkan jarinya. Ses. Tanpa peringatan, kepala Flynn Zhu langsung terbang dan memancarkan darah. Terbunuh dalam sekejap. Raut muka Seri Xiao dan Albert Qin berubah drastis. Mileye tersenyum. Karena bagiku, kalian tidak ada bedanya dengan semut. Sambil bicara, dia menggelengkan kepala. Maaf, aku bersikap terlalu sok lagi. Dua orang yang lain tidak bisa berbicara.
Bersambung.